ini juga diakui di dalam syariat. Inilah akan coba kita kupas di malam ini. Begitu juga misalnya Allah katakan dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah mewajibkan kepada kalian semuanya ya untuk beribadah hanya kepadanya, dan kepada kedua orang tua kalian harus berbuat baik. Apa batasan kita berbuat baik kepada orang tua? Apa batasannya? Bagaimana bentuknya? Iya, tidak ada batasan-batasan tertentu yang dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam kaidah disebutkan oleh para ulama, idza syara Allahu syar'an falam yuhaddid fa yarji ila al-uruf. Ketika Allah mensyariatkan sebuah syariat dan tidak dibatasi, maka itu kembali kepada uruf dan kebiasaan di masyarakat. Misalnya ada seorang anak ya, dia tinggal satu kota dengan ibu dan bapaknya. Ya, si ibu misalnya tinggal di Sibre, anaknya tinggal di Banda Aceh. Di hari raya, si anak tidak mendatangi orang tuanya. Kira-kira ini bermasalah nggak di tempat kita? Hah? Nyupuan kan lagi. Orang raya aneh aja rumah. Iya, dan ini sudah dianggap sebagai perbuatan yang terlarang. Maka Islam syariat datang mengatakan apa? Terlarang hukumnya. Karena boleh seseorang dia tinggal satu desa, satu kota dengan orang tuanya, nggak pernah dijenguk dalam 1 tahun. Beda kalau seandainya si anak tinggalnya di Jakarta, si bapak tinggalnya di Aceh, si ibu tinggal di Aceh. Ya, wajar karena tempat yang jauh. Ini satu kota. Dia cuma bisa menghidupkan mobilnya atau motornya sampai ketemu orang tuanya, nggak butuh banyak biaya. Tapi nggak pernah dia datangi orang tuanya. Nah, kalau memang menurut kebiasaan dan adat itu sudah dianggap sebagai anak durhaka, maka syariat datang mengatakan dia sebagai anak yang durhaka. Bisa difahami di sini? Jelas ya? Taib. Nah, begitu juga misalnya, ya, orang tua wajib untuk menafkahi orang tua anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, kafar mau itsman ayyudai bima ya'ul. Dan sungguh seseorang itu dianggap dosa ketika dia menyia-nyiakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Ya, misalnya seorang bapak, dia punya kewajiban untuk menafkahi anaknya. Nah, sekarang berapa nafkah yang dibatasi untuk kita ya memberikan kepada anak kita jajan misalnya? Berapa misalnya? Ada batas minimal. Kita cerita batas minimalnya. Ya, yang seseorang ketika memberikan itu kepada anaknya secara kebiasaan itu sudah dianggap dia berbuat baik kepada anaknya. Maka syariat mengatakan itu bagian dari hukum. Bisa difahami ya? Dan sebagaimana juga dalil yang lain, waktu itu ada seorang sahabiah yang dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau suaminya itu tidak memberikan nafkah yang cukup untuknya. Ya, sebagaimana hadis yang datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Hindun bintu Utbah pada waktu itu dia berkata, "Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahihun." Ya Rasulullah, sesungguhnya Aba Sufyan adalah seorang laki-laki yang syahih, laki-laki yang pelit, kikir. Walaysa yu'tini ma yakfini wa waladi. Dan tidak ada yang bisa mencukupkan aku apa yang dia berikan untuk aku dan untuk putra-putriku, kecuali illa ma akhadtu minhu wa la ya'lam. Ya, aku mengambil uang dari suamiku dalam keadaan dia tidak mengetahuinya. Karena apa yang dia berikan kepadaku tidak cukup. Iya. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambillah dari uang suamimu apa yang mencukupimu, wa waladak, dan anakmu bil ma'ruf. Faham? Ya. Nah, kembali kepada adat dan kebiasaan. Nah, misalnya si suami istri mengambil uang suaminya, dia pergi beli mobil. Ini ma'ruf enggak di tempat kita? Hah? Enggak ma'ruf. Atau dia ambil uang suaminya, dia jalan-jalan ke Singapura sama teman-temannya. Ma'ruf enggak? Inikah apakah dianggap sebagai kebiasaan yang wajar? Tidak wajar.
Iya, tetapi diinginkan di sini kata Nabi SAW bil ma'ruf. Apa yang bil ma'ruf dalam kebiasaan? Ya makan sehari 3 kali. Ya ada lauknya, ada nasinya, ada minumannya. Itu yang ma'ruf. Tapi kalau seandainya si istri setiap hari dia mengambil uang suaminya, hari ini makan di Pizza Hut, besok makan di restoran ini, besok makan di restoran sana, besok makan di restoran sana, besok makan di restoran sana, sekali makan 500.000 sampai 1 juta. Ma'ruf nggak ini? Hah? Bisa saja ma'ruf di sebagian orang. Makanya nanti ada syarat kapan sebuah adat itu menjadi hukum, ketika adat itu dilakukan oleh kebanyakan orang. Tapi kalau seandainya sebagian orang dia mengambil uang dari suaminya, makan di restoran 500.000 sampai jutaan, ada mungkin ma'ruf di sebagian orang. Tapi kita berbicara adat itu akan menjadi sebuah hukum ketika itu merupakan adat kebanyakan orang di negeri tersebut. Bisa difahami ya? Jelas? Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya al-adatu muhakkamah itu didukung dalam syariat atau tidak? Didukung dalam syariat. Namun memiliki syarat-syarat. Kapan sebuah adat itu dijadikan sebagai hukum dalam agama ini? Inilah coba kita bahas. Inilah coba kita kupas hari ini. Iya, karena ya kita dikagetkan bagaimana gempa yang terjadi di Palu, walaupun mungkin dari sisi korbannya lebih banyak di tempat kita, tapi dari sisi kengerian kejadian mungkin di sana lebih mengerikan. Ya, bagaimana tanah itu bisa berjalan coba. Ya tanah itu seperti ombak laut. Ini kan sesuatu yang sangat mengerikan. Dalam hitungan detik, tidak sampai 1 menit, ya kita lihat dalam sebuah video yang tadinya bangunan hijau, dalam hitungan setengah detik semua jadi coklat, jadi tanah. Nggak sampai 1 menit, setengah detik. Iya. Dan di antara sebab-sebab, ya, pada hari itu mereka sedang melaksanakan perayaan adat, kebiasaan, budaya. Budayanya apa? Budaya, saya lupa apa nama budayanya. Yang jelas mereka punya keyakinan ada ruh-ruh suci yang mereka panggil, yang kemudian mereka memotong beberapa hewan yang kemudian mereka buang ke lautan agar mendapatkan keberkahan dari ruh-ruh suci menurut mereka. Ini kan ada, ini kan kebiasaan, ini kan budaya. Makanya orang-orang Islam Nusantara juga kelirunya di sini, salahnya di sini. Ya, makanya dari bentuk, model, pergerakan, keyakinan agamanya Islam Nusantara, apa yang memang itu menjadi budaya di Nusantara ini dijadikan sebagai sumber hukum dan dijadikan sebagai ajaran Islam. Jadi bukan ajaran Islamnya, budaya yang dicocoki dengan ajaran Islam. Cocok enggak? Kalau cocok sudah dibuang budayanya, tidak. Tetapi segala budaya-budaya yang ada di Indonesia ini, itu semua dilabelkan dengan Islam. Ini kan sebuah pemikiran yang sangat keliru, pemikiran yang sangat menyimpang. Ya, tapi kalau seandainya dia inginkan Islam Nusantara ada dari budaya-budaya yang ada di Indonesia ini yang tidak menyelisih dari dalil dan Al-Quran, itu dijadikan sebagai ajaran Islam, kita sepakat. Tapi bukan itu yang mereka inginkan. Ya, bukan itu yang mereka inginkan. Tetapi yang mereka inginkan memang ingin membuang dari pilar-pilar Islam itu sendiri. Dan itu bisa kita lihat dari ucapan-ucapan tokoh-tokohnya, ucapan pembesar-pembesarnya, bagaimana mereka berusaha untuk menghidupkan budaya-budaya kesyirikan ini menjadi bagian dari Islam. Dan kalau kita melihat dari syariat yang datang dengannya Nabi Muhammad SAW, justru beliau mengingkari kebudayaan, adat, istiadat yang ada di kota Mekah yang itu menyelisih apa? Syariat Islam. Sangat banyak sekali. Di antaranya apa? Sudah sering kita sampaikan. Di antaranya, mereka pantang untuk menikahkan anaknya di bulan Syawal. Pantang sekali. Dan Nabi SAW menikahi Aisyah di bulan Syawal.
dalam keadaan Rasulullah SAW adalah seorang nabi, seorang rasul, seorang manusia yang sangat cerdas di dalam beliau bermuamalah dengan manusia. Bahkan orang kafir pun melihat perangai Rasulullah, melihat wajah Nabi, melihat sosok Nabi sebelum Rasulullah berdakwah, dia sudah masuk Islam. Karena baiknya akhlak beliau, baiknya perangai beliau. Faham di sini? Tetapi itu semuanya tidaklah menghalangi beliau untuk mengingkari apabila adat dan kebiasaan tersebut adalah adat-adat yang mengandung kesyirikan, adat-adat yang mengandung kekufuran. Iya, Rasulullah ngerti kok, di mana bumi itu kita pijak, di situ langit kita junjung, ngerti beliau. Namun kapan itu akan kita laksanakan? Ketika tidak menyelisih dari apa? Syariat Islam itu sendiri. Makanya di sana para ulama mengatakan, di antara syarat adat itu menjadi sebuah hukum ketika adat tersebut tidak menyelisihi dari syariat Islam, tidak menyelisih dari Al-Quran, tidak menyelisih dari Sunnah. Nah, ketika adat tersebut menyelisih dari Al-Quran dan menyelisih dari Sunnah, maka adat tersebut tidak bisa dijadikan sebagai syariat. Haram hukumnya. Kalau seandainya memang adat dan kebiasaan tersebut adalah kesyirikan, maka dihukum itu syirik. Tidak bisa, karena banyak orang yang melakukannya. Bisa difahami? Iya, bukankah juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya, la tiara, la tiara. Tiara inilah tatayur, keyakinan dari masyarakat Mekah pada waktu itu ke Quraisy, yang mereka menganggap baik ataukah beruntungnya seseorang dengan suara burung. Kalau mendengar suara burung gagak, berarti ada sesuatu nih yang akan bisa memberikan kecelakaan buat kita, nggak jadi keluar rumah. Ini adat, ini kebiasaan. Apa kata Nabi SAW? La tiara. Tidak ada yang namanya tatayur. Padahal perkara ini sudah diingkari oleh Nabi SAW ribuan tahun yang lalu, tapi tetap yang namanya kejelekan itu lebih banyak, lebih tahan lama. Karena memang hati manusia memang condong kepada kejelekan, kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah. Begitu juga syaitan semangat untuk menggoda manusia untuk berbuat kejelekan. Iya, coba kita lihat di antara dua hal. Di antara dua hal. Dan satu hal sudah sering saya sampaikan di majelis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita ketika kita beli kendaraan baru. Doa, Allahumma inni as'aluka khaira wa khaira ma jabalta alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta alaih. Ini kan sudah diajarkan oleh Nabi ribuan tahun yang lalu. Berapa persen orang mengamalkan doa ini ketika dia beli kendaraan baru? Hanya mungkin 2%, 5%. Anggaplah 10%. Ya tidak? Tetapi sesuatu yang diingkari oleh Nabi SAW, tidak ada tatayur, justru sebaliknya. Berapa persen orang yang mengamalkan tatayur, berapa persen orang yang anti dengan tatayur? Banyak mana? Banyak yang orang percaya dengan klinik-klinik seperti ini. Ya, nggak boleh jual jarum kalau sudah maghrib. Ada masih nggak di sini? Ada masih. Haji Tampo bro, Kamagrib Haji Tampo bro nih. Ada Hanaro. Iya. Begitu juga tidak boleh. Apa lagi? Nggak boleh beli garam habis maghrib. Tidak boleh potong kuku juga. Nggak boleh potong kuku kalau sudah malam. Ini kan tatayur semuanya ini. Ini adalah khurafat yang masih tersisa sampai detik ini, padahal sudah ribuan tahun yang lalu Rasulullah sudah mengingkarinya. Apakah boleh kita mengatakan ini adalah adat, maka adat itu menjadi sebuah hukum? Bagaimana kebiasaan masyarakat? Ya sudah kita ikut. Tak bisa. Justru ini menggerogoti dari hati seseorang. Justru ini adatnya menyelisih dari asas dan usul agama itu. Apa yang usul dari agama? Tauhid. Bahwasanya memberikan manfaat dan menghilangkan mudarat hanya Allah. Ini usul agama.
Dan ini sebab Allah menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada aku. Makanya sekarang orang-orang yang mereka terlalu memegang adat-adat itu lebih sakral, lebih agung, lebih mulia daripada syariat Islam itu sendiri. Nggak percaya? Percaya nggak kira-kira? Hah? Demikian. Adat itu lebih diagungkan, adat itu lebih dimuliakan. Iya, contoh. Ya, kalau sudah hamil 7 bulan, nyamsil anak pegat acara apa? Hah? Acara kenduri, karu ke kampung. Tapi kalau dia nggak sholat, nggak puasa, nggak ada masalah, nggak ada yang protes. Ada protes nggak? Nggak ada yang protes. Kalau buat acara pengantin, kalau nggak ada musik, nggak disandeng, nggak pakai baju adat, kemudian diduduk pelaminan, itu bisa ribut. Bisa ribut, berhari-hari ribut, nggak selesai-selesai. Tapi ketika acara pengantin nggak sholat, dari pagi mungkin udah nggak sholat, sudah sibuk soleh-soleh. Zuhur apalagi, asar apalagi, maghrib apalagi, isya kahe, nggak ada yang protes, nggak ada yang melarang. Ya nggak ada orang mengatakan nyosang beda bega macam-macam, tidak semayang deh, nggak ada. Segelintir manusia, ya sudahlah, kita nggak terlalu macam-macam, nanti nggak bisa sholat, nggak bisa ke masjid. Ada segelintir manusia. Tapi kalau dalam masalah adab, masya Allah, tidak bisa bergerak, bergeser sedikit pun nggak bisa bergeser. Iya, adat itu lebih diagungkan, adat itu lebih dimuliakan. Tapi ngakunya Islam. Iya, contoh lagi. Ini contoh sering saya sampaikan. Sudah menjadi adat dan kebiasaan hari Jumat tidak bisa nggak boleh ke laut. Kalau ke laut bisa kebalik kapalnya atau lain sebagainya. Beraneka ragam keyakinan hari Jumat. Berapa persen kira-kira orang yang melakukannya nggak ke laut? Berapa persen kira-kira? Hah? 100%. 100%. Gak ada satupun orang bisa berani ke laut ketika hari Jumat, tangan takut kualat. Tapi dia takut nggak kualat nggak sholat? Hah? Takut nggak? Nggak takut. Ya, justru ya ketika muadzin mengumandangkan azan hayya 'alas shalah, gak ada yang bergeming, gak ada yang bergerak dari tempat duduknya untuk melakukan ibadah salat. Ini menunjukkan adat lebih dimuliakan. Udah deh, kita jangan mengaku diri kita sebagai orang yang memegang teguh dengan Islam. Ternyata adat dan budaya itu lebih kita cintai. Udahlah, kita jangan terlalu caci maki orang buat Islam Nusantara, tanpa kita sadari kita juga sebenarnya pendukung Islam Nusantara. Walaupun kita tidak mau melabelkan Islam hanya aja Islam, tapi dari prakteknya Islam Nusantara yang dihidupkan. Kan seperti itu. Berangkat dia dari Banda Aceh ke Lok Semawe, belum sholat subuh, nggak ada masalah. Tapi kalau belum kasih uang ke kuburan, masalah ini. Itu nang berbeno itu takut, khawatir. Tapi nggak sholat subuh, nggak ada khawatirnya. Nggak ada rasa takut sedikit pun. Mungkin semalam junub belum sempat mandi junub, sudah jalan. Mandi wajib belum sempat. Apalagi sholat subuh lewat, sholat zuhur lewat, sholat asar lewat. Tapi kalau lewat di situ nggak kasih uang, alhamdulillah. Ini keadaan dan kondisi masyarakat. Apa saja yang menyelisih adat, ya pantas untuk dicaci, pantas dimaki, seakan-akan adat itu salah satu daripada rukun Islam. Padahal rukun Islam sudah jelas, rukun Islam sholat, puasa, haji. Tapi kalau nggak sholat ya nggak ada masalah, biasa orang nggak sholat. Tapi kalau menyelisih adat, ini yang luar biasa. Ini yang jadi masalah. Alhamdulillah. Ini PR besar buat kita, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. PR besar buat kita. Ya, ternyata adat itu lebih kita agungkan daripada syariat Allah itu sendiri. Jelas di sini? Baik, ini yang pertama. Ya, sebuah adat itu bisa menjadi hukum ketika adat tersebut tidak menyelisih dari syariat. Ketika adat tersebut menyelisih syariat,
maka apabila dia mengandung kesyirikan, maka syirik namanya. Dan kalau dia mengandung kebid'ahan, maka bid'ah namanya. Kalau dia mengandung maksiat, maka maksiat namanya. Ya, misalnya tadi kesyirikan sudah kita sebutkan. Ya, misalnya bentuk maksiat sudah menjadi adat dan kebiasaan di masyarakat. Siapa yang pinjam uang, dia harus memberikan lebih ketika dia bayar hutang. Sudah menjadi adat dan uruf dan kebiasaan di masyarakat. Ada di sebagian tempat, ya, sosok yang pinjam peng harus balik lebih, walaupun nggak ditulis pinjam uang 1 juta harus balik 1.050.000, nggak tertulis, tapi sudah menjadi kebiasaan. Mentehana tajuk lubeh 50.000 jadi masalah, mukanya masam, aduh juta, ya, mukanya masam, karena memang nggak disyaratkan, tapi nggak enak kalau diberikan. Faham di sini? Maka apakah ini bisa menjadi adat? Tidak bisa, karena ini menyelisih dari syariat. Apa kata Nabi? Kullu qardin yajri manfa'ahu fa riba. Setiap pinjaman yang ada manfaatnya itu adalah apa? Riba. Gak bisa. Walaupun 100% di masyarakat tersebut mengamalkan adat ini, kebiasaan ini, ketika dia menyelisih dalil dari Nabi SAW, salah walaupun dilakukan oleh 100% dalam masyarakat tersebut. Karena syariat itu lebih agung dan lebih mulia daripada segalanya. Bisa difahami? Tapi kita fokus kepada adat dan kebiasaan menyembelih. Ya, ini ada di Aceh, ada di Jawa, ada di Sulawesi, dan di mana-mana kita dapatkan. Ya, walaupun mungkin di sebagian di tempat kita di Aceh sudah mulai berkurang. Tapi saya mendapatkan informasi ada di sebagian pesisir pantai di Aceh ini, daerah Kemang Tanjung. Mereka punya keyakinan laut itu milik Pocut Intan. Ya, pernah dengar? Pada hari-hari tertentu mereka menyembelih kambing atau yang semisalnya, kemudian dilemparkan ke lautan, ya, supaya Pocut Intan tidak mengamuk. Walaupun mungkin ini kebiasaan ini sudah mulai terkikis, tapi ada. Iya, kalau di Jawa, ya kemarin baru saja kejadian tanggal 1 Muharram. Ya, mereka tandu seekor kambing, kemudian ditaruh di daun, ditaruh lain sebagainya, tak ada bunga-bunga, dilempar ke mana? Ke lautan. Untuk memberikan pesugihan sesajen kepada Nyai Loro Kidul. Ya, jadi setiap provinsi itu punya Tuhan masing-masing. Di Jawa sebagiannya menyembah Nyai Loro Kidul, sebagian ada menyembah Mas Petruk, ya, sebagian ada menyembah Gatot Kaca. Laut udara milik Gatot Kaca, laut milik Nyai Loro Kidul, gunung milik Mas Petruk, jalan milik Kuburan 7. Mana milik Allah? Sudah nggak ada lagi milik Allah, semua sudah dicaplok. Tetapi dalam salat selalu mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Tapi semua sudah nggak ada lagi milik Allah, semua sudah dicaplok masing-masing. Na'udzubillah. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ketika orang Nasrani mengatakan Allah itu punya anak, ya, Isa alaihissalam seorang nabi, seorang rasul, makhluk yang mulia, bukan Nyai Loro Kidul, bukan Mas Petruk, Nabi Isa. Ketika Nabi Isa disetarakan dengan Allah, apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa qalu takhadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshiqul ardu wa takhirul jibal hadda an da'u lirrahmani walada. Apa kata Allah? Ketika mereka mengatakan bahwasanya Allah itu punya anak, dan sungguh kalian telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat besar kezalimannya. Hampir-hampir kata Allah, langit itu runtuh, gunung itu hancur, laut itu terbelah ketika kalian mengatakan Allah itu punya anak. Subhanallah. Ini sebab malapetaka, ini sebab kehancuran. Ini ketika mereka menyamakan seorang nabi ulul azmi minar rasul dengan kedudukan Allah. Bagaimana lagi kemudian dia menyamakan Allah dengan Nyai Loro Kidul? Bagaimana lagi mereka menyamakan Allah dengan syaitan-syaitan?
Walaupun dia nggak mengatakan itu Tuhan saya, tetapi ketika dia meyakini Nyai Loro Kidullah yang bisa memberikan keselamatan bagi kita di laut dan lain sebagainya, dia telah menjadikan Nyai Loro Kidul sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat berbahaya. Ini nggak bisa didiamkan. Ini nggak bisa didiamkan, saudara-saudaraku muslimin. Ini harus disuarakan, harus dikampanyekan. Ini kesyirikan, ini kekufuran, inilah bentuk pelecehan kepada Allah Rabbul Alamin. Tetapi ya, karena sudah dijadikan adat, kebiasaan, ya kita kan harus melestarikan budaya leluhur kita, budaya Ibu Pertiwi ucapan mereka. Wailah nggak ada Ibu Pertiwi itu. Iya. Nah, ini yang terjadi. Ketika seseorang menyembelih dan kemudian kepalanya dilempar ke tengah lautan, berapa hancur di sini ibadah. Yang pertama, menyembelih kepada selain Allah. Apa kata Allah? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, hidupku, matiku, sembelihanku hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah. Dan Rasulullah mengatakan, man dzabha li ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang seseorang menyembelih kepada selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Ini satu ibadah hancur dia sudah dia palingkan kepada selain Allah, menyembelih. Yang kedua, kenapa dia melakukan penyembelihan kepada hewan kemudian dilempar ke tengah lautan? Ada khauf, ada rasa takut, agar bagaimana si pemilik laut ini jangan memberikan mudarat bagi dia. Sementara Allah mengatakan, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan pernah kau takut kepada mereka, takutlah kepada aku, kata Allah. Nah, apabila kalian orang-orang yang beriman. Yang ketiga, ketika dia membuang kepala hewan ke tengah lautan tadi, dia juga berharap, bertawakal, bergantung kepada siapa? Kepada setan-setan tersebut. Apakah namanya Nyai Loro Kidul, apakah namanya lain sebagainya. Ada tawakal di situ, yang dia berharap Nyai Loro Kidul bisa memberikan kebaikan kepadanya. Sementara Allah mengatakan, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang seseorang bertawakal kepada Allah, maka Allah mencukupinya. Wa 'alallahi fatawakkalu mu'minin. Hanya kepada Allah lah orang-orang mukmin itu bertawakal. Iya. Nah, ketika dia bertawakal kepada selain Allah, dia sudah jatuh. Berapa ibadah di sini dihancurkan? 3. Yang selanjutnya, dia meyakini ada zat yang lainnya yang mengatur alam semesta ini. Iya, ini syiriknya dalam syirik rububiyah. Hampir musyrikin tidak ada yang melakukan syirik rububiyah di zaman jahiliyah. Ketika ditanya kepada orang-orang musyrikin, wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah, siapa yang mengatur alam semesta ini? Siapa mereka jawab? Allah. Tapi kalau kita tanya kepada sebagian orang hari ini, siapa yang memiliki gunung, memiliki laut? Siapa yang mengatur apa yang ada di laut? Siapa dijawab? Nyai Loro Kidul. Iya. Siapa yang memiliki gunung? Mas Petro. Siapa yang menguasai udara? Gatot Kocok. Nauzubillah. Musyrikin Abu Lahab, Abu Jahal. Kalau kita tanya siapa yang mengatur alam semesta ini, dia jawab siapa? Allah. Ini kan sebuah, nauzubillah, ini sebuah penyimpangan yang sangat-sangat berbahaya dan sangat-sangat besar. Hancur semua jenis ibadah, hancur semua ketergantungan kepada Allah dengan satu kesyirikan yang dia lakukan. Apakah kita harus diamkan? Apakah kita harus mengiyakan dengan kondisi seperti ini? Ya, kita menjunjung, ya kita memiliki, ya daripada sikap bertoleransi, harus pintar-pintar, di mana bumi itu kita pijak, di situ langit kita junjung. Lah apa faedahnya Allah turunkan Al-Quran kepada kita kalau seandainya ini menjadi kaidah? Apa faedahnya turunkan Al-Quran? Apa faedahnya Allah menurunkan Rasul kalau seandainya ini menjadi pegangan dalam agama, di mana bumi itu kita injak, di situ langit kita junjung? Apa faedahnya halal dan haram? Apa faedahnya peringatan dari Rasul? Apa faedahnya peringatan-peringatan dalam Al-Quran? Kalau begitu kan nggak penting lagi Al-Quran.
Kemana kita pergi, bagaimana adat, ya sudah itu kita lakukan. Kalau seandainya nanti ke Amerika di musim panas, kalau bapak-bapak punya istri hari ini pakai jilbab, di sana pakai kutang saja sama celana dalam. Karena adat di sana seperti itu. Kebiasaan di sana nggak ada orang ya di musim panas kecuali memang telanjang. Ya sudah, istri bapak juga harus telanjang dong kalau begitu. Di mana bumi itu kita pijak, di situ langit kita junjung. Kan tidak bisa seperti itu. Tidaklah diturunkan syariat kepada kita kecuali kita diperintahkan mengikuti syariat tersebut. Bisa difahami? Adapun syarat yang kedua, syarat yang ketiga, insya Allah akan kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Nah, saya tegaskan kembali, sebuah adat itu bisa menjadi hukum ketika adat tersebut tidak menyelisihi dari syariat Islam yang agung ini. Ketika dia menyelisih syariat Islam, maka tidak bisa adat tersebut menjadi hukum. Wallahu taala alam bissawab. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Silakan. Ya. 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 Baik. Nah, kebiasaan dan adat kita di Aceh, baju-baju pesiju. Apakah al-adatul muhakkam? Apakah adat ini bisa menjadi hukum? Baik. Yang pertama, ya, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dari kebiasaan seseorang melakukan pesiju, ya, kita jangan berbicara keyakinan dulu ya. Kita bicara sudah perbuatan. Iya, seseorang ketika beli kendaraan pasti dipesiju atau tidak? Pesiju. Kalau tidak pesiju, ya, itu mungkin ada sebagian orang hai DJ motor. Motor maka hanya pesiju lah. Ya, mungkin mobil sudah keluar dari garasi, dari showroom sudah 1 bulan. Hai maka hanya memang motor, hanya tuh perengkulang pesiju motor. Sudah 1 bulan. Masya Allah. Baik. Sekarang bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, seperti yang sering saya sampaikan, Nabi SAW mengajarkan doa kepada kita. Ketika kita beli kendaraan baru, kita membaca doa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabata alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabata alaih. Ya Allah, aku minta kepada Engkau kebaikan dari kendaraan ini dan kebaikan yang muncul dari kendaraan ini. Dan aku memohon kepada Engkau ya Allah perlindungan dari kejelekan kendaraan ini dan kejelekan yang muncul dari kendaraan ini. Tapi sekarang kita belum membahas hukum pesiju. Mana yang lebih baik, bapak-bapak dan ibu-ibu kita, atau kita baca doa yang diajarkan oleh Nabi? Hah? Mana yang lebih baik? Ya, justru hari ini kalau kita tidak pesiju dianggap aneh, dianggap aliran nggak jelas, mungkin bisa divonis aliran sesat kalau nggak pesiju. Iya. Tapi kalau seandainya kita mengamalkan sunnah Nabi SAW, kita pegang kendaraan kita, kemudian kita baca Allahumma inni as'aluka khaira wa khaira ma jabata alaihi kullu min agama. Ya. Nah, tadi agama haji. Ya, hanjutnya kayak pegat lama. Masya Allah. Innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba. Islam itu datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana datangnya. Maka bahagialah orang-orang yang asing. Jadi yang menganggap aneh itu bukan orang kafir, bukan orang-orang di Amerika sana, orang Islam sendiri, bahkan tengku sendiri aneh. Mungkin kalau kita baca doa Allahumma inni as'aluka khaira wa khaira ma jabata alaih. Lah kalau di kalangan tengku saja aneh, gimana di tangan masyarakat? Ya pasti akan super aneh. Bisa difahami di sini? Baik. Adapun masalah pesijuk itu sendiri, saudara-saudara kaum muslimin, itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, apabila seseorang dengan pesiju dia meyakini bahwasanya pesiju inilah yang menjadi sebab dia mendapatkan manfaat dan menghilangkan mudarat. Karena pesiju inilah rumah saya aman. Karena pesiju inilah kendaraan saya aman. Maka ini syirkun akbar, mukhrijun minal millah. Maka ini syirik besar, bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Karena apa? Karena yang memberikan manfaat dan menghilangkan mudarat itu hanya siapa? Allahur Rabbul Alamin. Tidak ada satupun yang berserikat dengan Allah di dalam pengaturan alam semesta ini dalam memberikan manfaat dan menghilangkan mudarat. Itu hak prerogatifnya Allah. Itu hak mutlak milik Allah. Gak ada makhluk berserikat dengan Allah dalam masalah ini. Yang kedua, ketika seseorang
melakukan pesiju, dia mengatakan bahwasanya yang memberikan keselamatan itu Allah, yang menghilangkan mudarat itu Allah. Tetapi melalui pesiju ini Allah memberikan keamanan untuk kita. Melalui pesiju ini Allah menghilangkan mudarat dari kita. Maka ini tidak dianggap sebagai syirkun akbar, tetapi ini merupakan syirik kecil. Kenapa? Syirik kecil itu kaidahnya, ya, dia menjadikan sebab apa yang Allah dan Rasulnya tidak pernah menjadikan itu sebagai sebab, diambil itu sebagai sebab. Ada nggak Allah dan Rasulnya menjadikan sebab pesiju sebagai jalan keselamatan? Nggak ada. Apakah pernah Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita dengan pesiju kendaraan kita akan aman? Tidak ada. Justru doa yang diajarkan oleh Rasul, bukan pesiju. Ya. Dan kebanyakan muslimin hari ini keyakinannya seperti ini atau yang ketiga? Yang ketiga belum saya sebutkan. Mudah-mudahan yang pertama jangan ada. Ada keyakinan muslimin, orang Islam hari ini pesiju inilah yang memberikan manfaat dan menghilangkan mudarat? Ada juga. Nah, mudah-mudahan jangan ada lah. Karena ini syirik besar. Kalau ada sangat mengkhawatirkan. Tetapi mungkin kebanyakannya yang kedua. Ya, dia jadikan sebab Allah yang jauh katanya melalui petunjuknya. Ini namanya syirik kecil. Syirik kecil itu lebih besar daripada kita berzina. Bapak-bapak nggak mau berzina kan? Nggak mau mencuri, nggak mau membunuh kan? Nggak mau makan riba kan? Syirik kecil jauh lebih besar daripada berzina. Kenapa saya katakan demikian? Abdullah bin Mas'ud mengatakan, lian ahlif billah kadiban ahabu ilayya lian ahlif billah lian ahlif li ghairillah sadiqan. Dengan aku bersumpah nama Allah itu lebih baik dari dengan aku bersumpah dengan nama Allah tapi aku dusta, itu lebih baik daripada saya bersumpah dengan selain nama Allah tapi saya jujur. Bersumpah dengan selain nama Allah syirik. Faham di sini? Tetapi berbohong itu lebih disukai oleh Abdullah bin Mas'ud karena itu masih dosa besar. Syirik kecil itu lebih besar dosanya dari berzina, lebih besar dari membunuh. Bahaya syirik kecil ini. Yang ketiga, nggak ada keyakinan apapun. Hana long kuyakin nyo manfaatnya menghilangkan hana nyo karena keadat mentang kebiasaan mentang. Hana keyakinan tapi. Maka sebuah adat ketika adat tersebut menyerupai adat-adat orang-orang kafir, itu hukumnya muharram, tidak dibolehkan dalam Islam. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, "Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang seseorang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, apakah boleh kami menyembelih di Buhaina?" Rasulullah bertanya, "Apakah di situ ada tempat orang-orang besar, orang musyrikin di situ?" Kalau seandainya ada, jangan. Kalau seandainya mereka tidak menyembelih di situ, silakan kalian menyembelih. Nah di sini bapak-bapak dan ibu-ibu perhatikan, musyrikin menyembelih, sahabat Rasulullah juga menyembelih, sama-sama nggak perbuatannya? Sama, walaupun niatnya berbeda. Ketika sama dari sisi zahir, sama dari sisi bentuk, walaupun niatnya itu berbeda, dilarang dalam Islam. Walaupun anda nggak niat macam-macam, walaupun nggak ada keyakinan macam-macam, tetapi ketika itu menyerupai adat dan kebiasaan orang-orang non-Islam, maka itu hukumnya apa? Terlarang, walaupun tidak sampai kepada syirik kecil dan tidak sampai kepada syirik besar, namun itu terlarang. Bapak dan ibu-ibu kalau pergi ke Bali, itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Itu jangankan di tempat kita mau check in, itu pasti ada daun di situ, pasti ada daun-daun kayak daun pesiju kita di sini. Ya, Tuhannya pagi di pesiju, sore di pesiju, sama persis seperti kebiasaan kita di sini. Lempar-lempar air, kembang dan seterusnya. Walaupun tidak ada keyakinan apapun, tetapi ini menyerupai dari kebiasaan orang-orang kafir. Bisa difahami? Bahkan justru ketika kita membuat pesiju ini, kita lupa dengan sunnah Nabi. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabata alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabata alaih. Lupa kita. Tapi yang pesiju ini lanjut doa malah ana masalah kan tuh nah tok ana masalah. Lah emang pesiju itu wajib apa? Alhamdulillah. Demikianlah kondisi dan keadaan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita dan juga kepada saudara-saudara kita muslimin. Saya akhiri, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.